segala sesuatu terkait dengan transaksi keuangan yang membutuhkan bantuan teknologi atau IT, itu bisa kita sebut sebagai fintech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Nova sekalian. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mencari tahu lebih dalam seperti apa sih pembiayaan syariah itu. Lalu apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh fintech syariah? Seperti yang mungkin sahabat Nova udah baca, ada Mas Arief Mediadianto. Beliau merupakan Vice President dari Syariah Investri dan juga merupakan alumnus dari Universitas Indonesia. Oke, aku akan langsung sapa aja lah Mas Arief. Mas Arief, selamat sore. Sore, Mbak Maya. Oke, Materi kita hari ini adalah kembangkan produksi lebih aman dengan pembiayaan syariah. Nah, tadi sudah sempat disinggung sama Mbak Maya, apa sih itu Investri? Investri adalah pioneer peer-to-peer marketplace. Nah, bahasanya kok terlalu susah ya? Nah, bahasa mudahnya mungkin yang sering kita dengar fintech, financial technology, atau mungkin yang lebih merakyat lagi, pinjaman online. Nah, buat beberapa sahabat Nova mungkin sering dengar dan mungkin identik dengan asosiasi yang negatif. Kenapa? Karena sering ada berita-berita seperti orang bunuh diri, terjebak hutang, dikejar kontak numbernya, ada SMS yang tidak etis. Nah, itu betul, itu adalah salah satu yang dilakukan oleh pinjaman online. Tapi yang harus dicatat dan harus difahami oleh seluruh sahabat Nova sore ini adalah bisa dipastikan mereka yang melakukan hal-hal yang tidak etis atau tidak patut tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang tidak di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi, pastikan bahwa jika sahabat Nova melakukan transaksi ekonomi, transaksi keuangan, lembaganya adalah lembaga yang memiliki pengawasan dari OJK untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sahabat Nova dalam bertransaksi. Apa sih itu fintech? Fintech itu adalah akronim dari dua kata, financial dan teknologi. Financial adalah keuangan, teknologi ya teknologi itu sendiri, sehingga segala sesuatu terkait dengan transaksi keuangan yang membutuhkan bantuan teknologi atau IT, itu bisa kita sebut sebagai fintech. Contoh, sahabat Nova sekarang kalau belanja, mungkin udah jarang ya pakai uang tunai. Kenapa? Karena ada banyak electronic payment dengan segala macam promonya, dengan segala macam gimmicknya, yang memudahkan kita lakukan transaksi. Cukup scan QR code-nya, langsung ke debit saldo kita menerima barangnya, transaksi selesai. Sangat mudah, sangat cepat. Kemudian, contoh lagi, kalau kita buka rekening, kalau zaman dahulu kita harus datang ke bank, isi form, antri. Sekarang cukup download aplikasinya di mobile apps kita, ada di handphone kita, isi semua datanya, lengkapi dengan beberapa dokumen, seperti mungkin selfie atau foto KTP, klik, selesai, kita punya rekening perbankan. Sangat cepat, sangat mudah. Nah, oleh karena itu, salah satu fungsi dari fintech itu sendiri adalah menjadi jembatan atau solusi atas layanan keuangan. Kenapa? Karena ternyata akses layanan keuangan di Indonesia itu saat ini masih banyak yang tidak bisa mencakup semua masyarakat di Indonesia. Nah, contoh, sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata belum punya loh rekening perbankan. Nah, kalau dia belum punya rekening perbankan, apalagi dia punya kredit atau pembiayaan. Padahal seluruh rakyat Indonesia hampir 300 juta tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan geografis yang kepulauan, gunung, laut. Sehingga tadi dengan susahnya akses keuangan, maka akses untuk melakukan akselerasi kegiatan ekonomi pun menjadi terbatas.
Sehingga dengan adanya teknologi, kita harapkan semakin besar cakupan atau jangkauan layanan transaksi keuangan yang bisa didapatkan masyarakat tidak terbatas dia tinggal di Sumatera, Papua, Sulawesi, di seluruh Indonesia, asalkan mereka memiliki gadget dan sinyal yang cukup oke, insya Allah mereka bisa terjangkau layanan keuangan. Jadi, salah satu fungsi fintech adalah tadi, memastikan bahwa jangkauan layanan keuangan itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia jauh lebih baik. Pembiayaan online dengan pembiayaan tidak online, pembiayaan online membutuhkan adaptasi atau penggunaan teknologi informasi di situ. Sehingga customer atau pengguna bisa melakukan akses terhadap account atau pinjamannya cukup menggunakan komputer atau mobile apps karena semua terintegrasi melalui sistem. Sedangkan yang tidak menggunakan teknologi, biasanya kita butuh tetap kertas, catatan, dan datang ke kantor layanan.